Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, pada materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu saya akan membagikan buku pelajaran satu dalam satu kelompok. Ya. Jadi saya sudah bagikan bukunya, silakan dibuka pada halaman 85. Ya, halaman terdapat pada halaman 85. Ya. Silakan dibaca hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Ya. Jadi kita belajar hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Ya. Nah, adapun pada materi ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Ya, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, mampu melaksanakan perubahan menuju kebaikan. Jadi kita mampu melaksanakan perubahan menuju kebaikan. Kemudian yang kedua, mampu bersikap adil. Ketiga, mampu menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Dan yang kelima adalah menjelaskan hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Nah, sebelumnya kami persilakan kepada anak-anakku semua untuk membaca materi ini dan sebentar akan saya bagikan lembar kegiatan Kak. Ya. Pada hari ini ada lembar kegiatan yang ingin saya bagi kepada tiap-tiap kelompok. Ya, silakan dibaca dulu bukunya. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca semua materinya? Sudah. Nah, sebelumnya kami akan membagikan lembar kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum menjawab tugas ini, saya minta kepada anak-anakku untuk berdiri sejenak. Kita akan menyanyi bersama untuk penyegaran. Ya, diminta berdiri dulu, berdiri semua. Kita akan bernyanyi. Adapun nyanyiannya adalah sholawat badar. Ya, 1, 2, 3 dimulai. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa
tugas yang saya telah bagikan tadi. Ya, kita sudah kerja, silakan dikerja dulu. Sebentar bisa bertanya pada hal-hal yang tidak dimengerti. Boleh mengajukan pertanyaan kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Ya, silakan baca dulu. Ya. Ya, silakan dibaca hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib sampai sebab-sebab hijrah Nabi. Ya. Bagaimana tekanan yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah? Bagaimana tantangan yang dihadapi dari kaum Quraisy di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yathrib? Ya, bagaimana, sudah selesai? Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 1. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib? Ya, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib? Ada yang bisa jawab? Ya, oke. Kelompok 3. Adanya perintah Allah Subhanahu wa taala berhijrah, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy, adanya jaminan keamanan dari masyarakat Yathrib. Atas perintah penduduk Yathrib agar Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib. Ya, diulangi dulu, suaranya tidak kedengaran. Ya, diulangi dulu. Adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy, adanya jaminan keamanan dari masyarakat Yathrib. Atas perintah penduduk Yathrib agar Nabi Muhammad SAW berhijrah ke negeri Yathrib. Ya, itulah jawaban dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Siapa? Kelompok berapa lagi yang ingin bertanya? Ya, kelompok 2. Silakan. Salah satu dalil tentang perintah berhijrah. Sebutkan salah satu dalil yang berkaitan dengan perintah berhijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang ingin bertanya? Ya Pak, apa dalil yang berkaitan dengan perintah berhijrah Nabi Muhammad SAW? Ya, apa dalil yang berkaitan dengan adanya perintah berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW? Ada yang bisa jawab? Ya, kelompok 2, kelompok 1. 3. Salah satu dalil tentang perintah berhijrah adalah surah Al-Anfal ayat 30. Ya, dalilnya terdapat pada surah Al-Anfal ayat 30. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, itu ya, dalilnya ada pada surah Al-Anfal ayat 30. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 3. Apa arti dari ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30? Ya, kelompok 3 meminta terjemahan, meminta arti dari surah Al-Anfal Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ada yang bisa jawab? Ya Pak, Ya, kelompok 2, disilakan. terjemahan surah Al-Anfal ayat 30. Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur di malam ini di atas tempat tidur. Engkau yang telah biasa tidur di atasnya, sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yathrib. Ya, bagus. Jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itulah beberapa pertanyaan dari anak-anakku sekalian yang alhamdulillah sudah dijawab dengan pertanyaan dan dijawab benar oleh masing-masing kelompok. Ya. Sekarang selanjutnya kita kembali ke materi, yaitu bagaimana bentuk penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW akibat adanya perbuatan kaum kafir Quraisy. Ya. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW menderita pada saat itu? Ya, adanya
tekanan-tekanan dari orang-orang Quraisy, para kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditekan dalam berdakwah. Nabi Muhammad mengalami penderitaan dan kesengsaraan sehingga Nabi Muhammad semakin hari semakin merasa menderita ketika berada di negeri Yathrib. Ya, anak-anak sekalian, ada yang bisa memberikan satu bentuk penderitaan yang ada yang bisa menjelaskan satu bentuk penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Yathrib. Saya, Pak. Ya, kelompok 1. Bentuk penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi mengalami kesulitan dari kesengsaraan akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi tugas yang saya telah bagikan tadi silakan dikumpul untuk saya berikan nilai dari masing-masing kelompok. Ya, kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana tugasnya? Kelompok 3. Ya. Jadi saya minta kepada tiap-tiap kelompok untuk naik membacakan hasil daripada tugas yang telah dikerjakan. Ya, saya sudah melihat tugasnya, alhamdulillah sudah lumayan bagus, sehingga untuk disampaikan kepada teman-temannya, saya ingin memanggil tiap-tiap kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya untuk saya berikan nilai. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 dulu. Naik salah seorang untuk membacakan tugasnya ini. Ya, dibaca nomor 1 sampai 5. Ya, bacakan jawabannya, soal sekaligus jawabannya. Ada soal yang saya berikan tadi sekaligus dijawab dengan jawaban yang telah disiapkan, yang telah anak-anak jawab. Ya, silakan dibaca. Apakah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib? Adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berhijrah, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy, adanya jaminan keamanan dari masyarakat Yathrib. Atas perintah penduduk Yathrib agar Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yathrib. Nomor 2. Sebutkan salah satu dalil yang berkaitan dengan perintah berhijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah. Ya, sudah. Untuk kelompok 3 sudah dijawab dengan benar. 3. Ya, kelompok 2. Sebutkan arti dari ayat Al-Quran surat Al-Quran ayat 20. Terjemahan sudah bacakan ayat 20. Wahai Rasulullah, jangan engkau tidur di mana diri di atas tempat tidur engkau yang pernah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yathrib. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Jelaskan bentuk penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Bentuk-bentuk penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi mengalami kesulitan dan kesengsaraan
dengan benar dan tiap-tiap kelompok kami berikan angka 95. Ya, karena anak-anakku sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ya. Jadi kita sebagai kesimpulan kita pada hari ini adalah beberapa tekanan, beberapa sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Di antaranya yang pertama adalah apa tadi? Adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, surah Al-Anfal ayat 30. Kemudian selanjutnya adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga adalah adanya jaminan dari masyarakat Yathrib oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya adalah atas permintaan orang-orang Yathrib, pada masyarakat Yathrib pada waktu itu untuk bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa berhijrah ke Yathrib. Itulah kesimpulan yang kita dapat ambil pada hari ini. Dan sampai disinilah pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan adapun kalau ada yang bertanya silakan disampaikan lewat WA grup belajar sejarah kebudayaan Islam, ya. Jadi pertanyaan disampaikan lewat grup belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.